Salam, perkenalkan nama saya Yonar Binu, biasa dipanggil Yonar. NIM 21030301110. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview buku bab 9 Demokrasi Deliberatif di Asia. Yang pertama, demokrasi deliberatif di Asia, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi deliberatif. Secara etimologi, kata deliberasi berasal dari kata bahasa Latin deliberation, yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau musyawarah. Menurut Hansen, gagasan deliberatif dapat ditarik pada pemikiran beberapa filsuf dan pemikiran politik sejak abad ke-18 seperti Rousseau dan nama para ahli umumnya bersepakat bahwa istilah demokrasi deliberatif diperkenalkan oleh J.M. Beste di tahun 1980. Meskipun demikian, pemikiran yang dipandang paling berjasa mengembangkan dan mempopulerkan model demokrasi deliberatif adalah Jürgen Habermas, seorang filsuf kritis generasi kedua dari mazhab Frankfurt, Jerman model demokrasi. Deliberatif juga dikembangkan oleh Ulrich Beck dan Anthony Giddens dalam teori sosialnya tentang masyarakat modern. Singkatnya, jika Habermas diberi landasan filosofis bagi gagasan model demokrasi deliberatif, sedangkan Ulrich Beck dan Anthony Giddens memberi dukungan teori sosial terhadap metode tersebut. Penggunaan istilah deliberatif ini menegaskan sebuah pendekatan politik yang berada dalam memahami demokrasi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi yang ada selama ini dengan memperbaiki karakter dan bentuk partisipasi bagi para pendukung model ini. Demokrasi kontemporer sedang mengalami degradasi serius, semakin terperangkap dalam konflik penting yang bersifat pribadi, perilaku politik yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi, dekat kursi di ruang publik, dan peraturan kekuasaan demi ambisi dan keuntungan pribadi dan atau kelompok. Habermas 1992 mendeskripsikan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas produser. Deliberasi bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara seperti parlemen, tapi juga yang penting dalam masyarakat secara keseluruhan. Artinya, keputusan-keputusan politik
hanya bisa diterima meningkatkan semua anggota masyarakat jika ia merupakan produk dari sebuah proses ideologi yang berawal di wilayah periferi yang bergerak menuju parlemen melalui prosedur-prosedur demokratik dan konstitusional. Model demokrasi deliberatif ini merupakan titik awal proses demokrasi berada di luar lembaga-lembaga formal sistem politik dan terletak di wilayah publik yang bersifat informal yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai organisasi dan asosiasi yang membentuk masyarakat sipil. Model ini memandang bahwa setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik dengan keberadaan ruang publik. Habermas ingin membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Konsep ruang publik yang dimaksud Habermas bukan sekedar ketersediaan formul untuk mendiskusikan setiap kebijakan publik. Habermas memandang keberadaan ruang publik dengan mengatakan bahwa ruang publik bukan hanya tempat melainkan sebuah kondisi yang memungkinkan konstituen untuk selalu berperan sebagai pengeras suara. Dalam menguraikan kepentingan publik untuk membuat kebijakan publik, ruang publik yang dapat menunjukkan diskursus antara konstituen dan wakilnya yang berujung pada kebijakan publik yang benar-benar berpikir pada kepentingan publik. Dalam konteks negara yang demokratis, akses untuk menyampaikan opini publik tersebut dijamin oleh negara, di mana opini publik lahir dari setiap pembicara para individu, yang kemudian membentuk public body. Habermas menambahkan bahwa warga perilaku sebagai public body ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang, yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dengan berkumpul, serta kebebasan untuk mendekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal perkenalan dan kepentingan umum. Inti dari pemikiran Habermas tersebut, semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara, baik di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus melalui proses pengujian dan diskursus oleh masyarakat sipil. Pemikiran kritis Habermas mengenai model demokrasi deliberatif berdasar pada ideologi yang tidak bertumpu pada dua narasi besar. Pertama, sebagai bagian utama dari kritiknya terhadap Marxisme, termaksud terhadap generasi awal manufaktur, yang menurutnya terlalu bergantung pada apa yang disebut dengan philosophy of. Filsafat ini hanya melihat subjek sebagai entitas yang menolong terbentuk tidak berdasarkan hubungan dengan subjek lainnya, melainkan berdasarkan perjuangan mengendalikan alam bagi kepentingan materialnya, yang tercermin dalam berkembang kekuatan produksi sebagai basis penjelasan paling penting dalam tradisi pemikiran Marx.